Sepeda yang terawat adalah sepeda yang enak dipakai dan membuat kita tambah rajin goes. Akan tapi tidak semua dari kita mampu membayar orang untuk merawat sepeda kita ya. Banyak yang hendak mencoba untuk melakukan perawatan sendiri, ya untuk menghemat dan juga untuk memberikan sedikit kepuasan karena kita bisa maintain sepeda kita sendiri. Akan tapi ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika mulai merawat sepeda, dan ini biasanya suka dilakukan oleh orang-orang yang baru saja mulai merawat sepeda. Apa saja pantangan-pantangan itu? Mari kita simak di video berikut. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Harinya telah tiba. Sepeda rekan-rekan sudah ada di depan rekan-rekan. Terlihat kinclong, terlihat sangat-sangat indah ya. Dan rekan-rekan sangat bersemangat untuk mulai mengendarainya. Setelah beberapa lama riding, tentunya ada beberapa hal yang sudah mulai bergerak atau sudah harus di-maintain atau sudah harus dirawat. Dan banyak dari rekan-rekan yang tentunya berusaha melakukan maintenance atau perawatan sendiri. Tentunya dikarenakan kepraktisan dan juga bisa menghemat. Akan tapi ada beberapa hal yang rekan-rekan harus hindari dalam melakukan perawatan. Dan hal-hal ini sangat sederhana, akan tapi karena kita kadang-kadang tidak kurang ngeh ya, akhirnya terjadi dan merusak sepeda kita. Yang paling fatal tentunya bisa membuat kita celaka. Tentunya kita tidak mau berada di posisi itu. Mari kita simak hal-hal apa yang harus kita hindari dalam merawat sepeda. Oh ya, sebelum saya mulai, diklik like, subscribe apabila belum, dan apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna, bisa di-share kepada rekan-rekan dan masukkan komen. Saya sangat suka berinteraksi dengan rekan-rekan, dan support saya terus agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Let's go! Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah lupa menggunakan grease ketika memasang pedal. Ini sangat-sangat sering terjadi kepada rekan-rekan ya. Dimana ketika kita membeli pedal baru, ketika kita pasang, lupa kita pasang grease. Akhirnya yang terjadi, pedalnya itu benar-benar nyangkut atau seize di crank kita. Dan ketika dibuka, sangat sulit dan sangat sukar. Saya malah pernah mengalami ya, pedalnya itu benar-benar seperti dilas ya. Seperti sudah welded di atas cranknya. Dan akhirnya sangat-sangat sukar untuk dicopot. Ingat rekan-rekan, apabila rekan-rekan membeli pedal baru dan ketika memasangnya jangan lupa dipasang grease ya. Grease apa saja, yang penting ada dan yang penting itu terlumasi secara menyeluruh sebelum kita kencangkan. Dan juga di era serat karbon seperti ini ya, jangan lupa ketika kita memasang carbon seat itu menggunakan carbon paste. Apa gunanya carbon paste? Ya tentunya untuk memastikan agar seat post kita tidak merosot-merosot ya. Dan ini juga kita praktekkan di semua tempat di mana karbon dan karbon itu bertemu. Misalnya di setang ya. Mungkin agak sedikit repot pada awalnya, akan tetapi akan sangat menghemat waktu kita di waktu kemudian dan menghindari sepeda kita akan menjadi rusak nantinya. Bicara menggunakan carbon paste dan lubrikasi tidak lepas dari kesalahan berikutnya, yaitu terlampau kencang ya, mengencangkan baut-baut. Dan di era sepeda yang sudah terbuat dari aluminium, apalagi karbon, semua torque atau kekencangan baut itu sudah didesain sedemikian rupa dengan kekencangan yang sudah dispesifikasi oleh pabrik masing-masing yang dihitung dengan Nm atau Newton meter. Disinilah kita butuh menggunakan torque wrench. Torque wrench ini akan bisa kita adjust dan kita bisa kencangkan bautnya sesuai dengan spesifikasi dari pabrik. Jangan sampai kita kekencangan ya, mengencangkan baut sampai kencang banget. Habis itu lepas atau dratnya sampai aus ya. Itu bisa menjadi PR yang luar biasa untuk kita. Apalagi sepeda-sepeda karbon ya. Mereka memang kuat, akan tapi kekencangan baut itu sudah didesain sedemikian rupa agar bisa kencang, akan tapi juga tidak sampai merusak ulir atau drat dari si baut tersebut. Ya mungkin ada investasi sedikit rekan-rekan untuk menggunakan torque wrench, tidak perlu yang mahal, yang murah juga ada, dan menggunakannya ketika kita mengencangkan baut-baut. Yang ketiga ya, sering terjadi adalah membiarkan sepeda kita kotor. Apabila sepeda kita terlalu kotor, kerusakan itu tidak bisa kita deteksi secara dini. Akhirnya setelah lama sepeda kita kotor, kerusakan itu tidak bisa kita atasi dari awal dan tambah parah. Dan juga kotoran yang berada di sepeda kita akan menggerus bagian-bagian dari sepeda kita tanpa kita sadari. Seperti bearing atau kelahar ya. Itu apabila sudah masuk pasir, lama-kelamaan akan habis terkikis. Akhirnya kita sendiri yang akan rugi di kemudian hari ketika harus menggantinya. Ingat ya rekan-rekan, kita jaga kebersihan sepeda kita dan kita cuci secara berkala agar sepeda kita tetap kinclong, bukan hanya secara estetika, kan, tapi kita tahu apa yang rusak di dalamnya bisa kita deteksi secara dini. Dan juga jangan lupa rekan-rekan, ketika mencuci jangan kita pakai pressure washer ya atau tekanan yang terlalu tinggi. Itu akan mengakibatkan air gampang masuk ke dalam kelahar atau bearing dan apabila tidak kering dengan sempurna akan mudah terjadi karat. Kesalahan yang sering terjadi berikut adalah kesalahan dalam lubrikasi. Yang tentunya di sini saya bicarakan adalah rantai ya dan drivetrain-nya.
Rekan-rekan mungkin banyak yang kurang memberikan lubrikasi kepada rantai sehingga rantainya sampai bunyi-bunyi ya. Ada bunyinya menciut-ciut begitu ya. Jangan sampai terjadi rantai kita tuh sampai squeaking ya, sampai bunyi ngik ngik gitu ya. Jangan sampai. Itu artinya sudah terjadi pergesekan antara logam dengan logam dan pada dasarnya spare part kita itu sudah terkikis. Usahakan kita lubrikasi rantai kita setiap 200 atau 300 km ya. Paling maksimal 500 km dan ada beberapa lubrikasi yang mengklaim bahkan bisa sampai sekian ratus kilometer. Silakan dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk pabrikan atau sesuai dengan petunjuk lubrikasi yang kita beli. Pastikan sepeda kita sebelum kita lubrikasi dalam keadaan bersih sehingga kita tidak hanya memberi lubrikasi kepada part saja ya, akan tapi nanti nambah pasir di dalamnya. Ya, itu juga kurang baik. Pastikan sepeda dalam keadaan bersih sebelum kita lubrikasi dan pastikan kita lubrikasi juga dalam jumlah yang tepat. Nah, ini juga kesalahan ya rekan-rekan. Lubrikasi terlalu banyak. Kasetnya kita kasih minyak, chainringnya kita kasih minyak, itu tidak perlu. Yang perlu kita lubrikasi hanya rantainya. Karena pergerakan yang banyak terjadi yang butuh lubrikasi itu memang cuma di roller, di pin, bahkan di bagian luar dari rantai itu tidak perlu kita minyaki. Hanya dalamnya saja kita beri setetes setiap chainringnya ya. Apabila rekan-rekan pusing ya untuk lubrikasi, ya bisa juga coba dengan waxing. Sepeda saya ini saya wax dan pekerjaan yang saya lakukan lebih sedikit. Bahkan sepedanya juga kalau saya pegang ya lebih bersih. Apabila rekan-rekan mau mencoba waxing, bisa dilihat di video saya, nanti akan saya tunjukkan di akhir video. Kesalahan berikutnya adalah ketika mengganti ban menggunakan alat ini nih, tire lever, untuk memasang bannya. Banyak dari rekan-rekan kita yang mungkin tidak menyadari bahwa untuk memasang bannya, semampunya kita hindari menggunakan tire lever. Kalau menurut saya, menggunakan tire lever untuk memasang ban itu adalah pantangan ya. Pantangan ini tentunya saya tujukan kepada ban yang menggunakan ban dalam. Apabila kita menggunakan ban dalam, lalu kita menggunakan tire lever untuk memasangnya kembali, maka ban dalam itu bisa terjepit di antara tire lever dengan ban luar. Sehingga yang terjadi ketika kita ungkit ya, seperti ini, ban dalamnya bocor. Baru diganti sudah langsung bocor. Yang kita harus lakukan adalah pastikan ketika kita memasang, ada trik-triknya yang bisa juga dilihat di video saya. Di tengah-tengah lubang itu ada channel. Kita tekan-tekan agar ban itu masuk ke channel itu, lalu kita masukkan dengan tangan. Usahakan sebisa mungkin hindari menggunakan tire lever ketika memasang ban luar. Ada juga satu ya, tidak menggunakan alat atau tool yang tepat untuk merawat sepeda kita. Apa yang ada di tangan saya ini adalah sebuah kunci ya, sudah sangat terkenal, kunci Inggris atau shifter kalau saya menyebutnya di sini. Shifter ini mungkin sebuah alat yang sangat praktis ya, bisa di-adjust ya. Punya satu bisa menggantikan beberapa alat. Menurut saya shifter ini harus dijauhkan dari sepeda. Kenapa? Karena sepeda itu adalah sebuah alat yang presisi, terutama sepeda-sepeda zaman sekarang ya. Dan disinilah kita harus memiliki alat yang tepat. Kenapa penggunaan alat seperti ini tidak baik? Karena lihat ya, banyak pergerakannya. Dan akhirnya yang akan menjadi korban adalah sepeda kita. Bautnya aus dan akhirnya stuck. Mungkin ada baiknya memiliki alat ya, seperti ini. Tidak terlalu mahal dan juga sangat handy apabila kita sedang dalam keadaan emergency atau urgent ya. Apabila kita benar-benar mau mencoba merawat sepeda kita, ada baiknya kita investasikan sedikit, membeli perkakas untuk memperbaiki sepeda kita, agar nantinya tidak merusak sepeda kita sendiri. Dan kalau bisa, alat ini jangan dipakai lagi ya. Yang terakhir yang saya bahas di sini adalah tidak menjaga tekanan ban. Ini sangat sering terjadi kepada rekan-rekan saya, para goeser. Bahkan yang sudah kawakan sekalipun, kadang-kadang suka alpa dan lupa dan tidak sadar pentingnya tekanan ban. Rekan-rekan mungkin sudah menghabiskan ratusan ribu, jutaan, atau mungkin puluhan juta untuk sepedanya ya. Akan tetapi yang dilupakan malah satu, bannya. Ban ini sangat penting. Ban ini adalah yang memisahkan sepeda kita dengan bumi ya. Jadi semua daya yang kita aplikasikan, itu kita salurkan melalui ban. Jadi ban ini adalah sangat penting. Dan tekanan ban sangat-sangat vital dalam menjaga performa sepeda kita. Dan juga apabila terlalu kempes ya tekanannya, bisa merusak wheelset kita. Terlampau keras juga berbahaya. Bannya bisa keluar atau pop out dan kita bisa celaka. Dan disinilah pentingnya menjaga tekanan ban kita. Karena akhirnya akan menjaga keselamatan kita sebagai goeser. Apabila rekan-rekan belum memiliki pompa, belilah pompa. Tidak harus terlalu fancy, akan tapi ada di rumah. Ready to go. Dan banyak pompa yang kurang akurat dalam menunjukkan tekanannya. Apabila rekan-rekan bisa, belilah alat pengukur tekanan ban seperti ini yang digital ya. Tidak terlalu mahal, mungkin ini 100.000 juga bisa dapat. Dan bisa dicek tekanan ban kita mungkin seminggu sekali apabila menggunakan ban butal atau ban biasa. Saya menggunakan ban dalam plastik, itu mungkin saya cek juga seminggu sekali. Apabila menggunakan ban latex, ya harus mungkin tiap hari. Begitu juga dengan tubeless ya, mungkin setiap beberapa hari harus dicek. Akan tapi ingat,
tetap kita harus cek ya, jangan sampai banyak terlalu kempes, terlalu keras, dan akhirnya kita bisa celaka. Oke rekan-rekan, sudah saya bahas 7 pantangan dalam merawat sepeda. Semua orang ingin menghemat dan semua orang ingin merawat sepedanya dan terlibat dalam perawatan sepedanya. Itu wajar. Akan tapi rekan-rekan, apabila rekan-rekan merasa tidak mampu atau mungkin terlalu ribet untuk merawat, mungkin sudah saatnya rekan-rekan melibatkan bengkel sepeda. Apabila rekan-rekan juga merasakan investasi untuk membeli alat terlalu banyak, kembali lagi, mungkin sudah saatnya rekan-rekan harus melibatkan bengkel sepeda. Oke rekan-rekan, sampai situ dulu video saya. Apabila rekan-rekan tertarik dengan torque wrench, ada di video saya di sini dan juga ada beberapa video saya di sini yang bisa rekan-rekan simak masalah perawatan sepeda. Sekali lagi rekan-rekan, tetap semangat guys dan salam pedal tip.